Raya Ramadan. Halo, apa kabar pemirsa? Jumpa lagi dalam tayangan informasi seputar Universitas Negeri Surabaya bersama saya, Sabrina Wahab. Seleksi pemilihan mahasiswa berprestasi 2024 Fakultas Ilmu Sosial dan Politik kirim 4 delegasi ke tingkat universitas. Lolos seleksi program ISMA 2024. 7 mahasiswa UNESA siap belajar di kampus luar negeri selama 1 semester. Dan pemirsa, inilah informasi selengkapnya. Pemirsa, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UNESA kembali adakan seleksi pemilihan mahasiswa berprestasi 2024. Usai tampilkan berbagai bakat dan kompetensi, 4 mahasiswa dinyatakan lolos mewakili Visipol dalam Pilmapres 2024 tingkat universitas. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UNESA gelar seleksi tahap akhir pemilihan mahasiswa berprestasi tingkat fakultas pada 30 Maret 2024 di Gedung Inam Sri Kandi, UNESA Ketintang. Tercatat sebanyak 11 mahasiswa Visipol antusias mempresentasikan esai dan menampilkan bakat masing-masing, seperti menyanyi, menari, dan membaca puisi. Ya, tujuan Pilmapres yang pertama ini ingin mengembangkan potensi mahasiswa di bidang bakat, minat, kemudian prestasi akademik juga kemampuan menulis gagasan, ide tentang banyak hal. Harapan bagi mahasiswa yang lolos di Pilmapres kali ini yang pertama ini membawa visinya Visipol sebagai fakultas yang baru untuk memberikan pemahaman, informasi bahwa mahasiswa Visipol ini juga berkontribusi positif kepada universitas, kepada bangsa dan negara. Proses seleksi Pilmapres Visipol UNESA 2024 melalui sejumlah tahapan. Diawali dengan periode pendaftaran yang dibuka pada 22 hingga 25 Maret 2024, dilanjutkan dengan penjurian portofolio dan esai pada 26 hingga 28 Maret 2024, dan diakhiri dengan presentasi dan unjuk bakat yang dilaksanakan pada tanggal 30 Maret 2024. Usai menjalani proses seleksi ketat, 4 finalis dinyatakan lolos seleksi akhir Mawapres Visipol UNESA. Peserta yang dinyatakan lolos seleksi tahap akhir akan dikirimkan ke tingkat universitas. Astrid Monika Hartono sebagai pemenang utama dalam Mawapres Visipol 2024 mengaku persiapan yang dilakukan sangatlah singkat. Kendati demikian, Astrid turut menyampaikan pesan dan tips kepada mahasiswa lainnya. Jadi pada awal aku masuk UNESA, aku tuh udah ngincer banget pengen jadi mahasiswa berprestasi karena memang latar belakang dari keluarga itu ada juga dari keluarga saya itu yang jadi Mawapres di kampusnya. Nah, itu yang membuat saya termotivasi untuk mengikuti jejaknya. Kegiatan ini diharapkan dapat menjadi wadah bagi mahasiswa Visipol untuk selalu berkontribusi aktif demi kemajuan kampus maupun negara. Dari Surabaya, Ernita dan Kenard melaporkan. Universitas Negeri Surabaya kembali gelar Grand Final, ajang pemilihan mahasiswa berprestasi atau Pilmapres tahun 2024. 8 finalis kategori sarjana dan 3 finalis kategori diploma paparkan gagasan kreatifnya, khususnya strategi pembangunan sumber daya manusia berkelanjutan. 8 finalis kategori sarjana dan 3 finalis kategori diploma saling memaparkan gagasan kreatifnya dalam grand final pemilihan mahasiswa berprestasi Universitas Negeri Surabaya pada 4 April 2024. Bertempat di Auditorium Fakultas Ilmu Keolahragaan dan Kesehatan, gelaran ini menjadi ajang unjuk kreativitas dan pemikiran kritis, khususnya strategi pembangunan sumber daya manusia berkelanjutan. Dalam suasana yang penuh semangat dan antusiasme, para finalis saling berkompetisi untuk menampilkan karya-karya inovatifnya. Grand Final ini bukan hanya sekedar ajang untuk memamerkan prestasi akademis semata, tetapi juga sebagai wadah bagi para mahasiswa untuk mengungkapkan ide-ide kreatifnya.
Salah satu aspek yang mendapat sorotan utama dalam acara ini adalah pembahasan mengenai inovasi produk berkelanjutan. Mahasiswa-mahasiswa yang menjadi finalis menunjukkan kepedulian mereka terhadap isu-isu lingkungan dan berkelanjutan dengan menyajikan gagasan-gagasan yang segar dan kreatif dalam mengatasi permasalahan tersebut. Kegiatan ini merupakan kegiatan tahunan yang diadakan oleh Puskesnas untuk memilih mahasiswa berprestasi di seluruh Indonesia, yang mulai dari seleksi dari masing-masing fakultas, kemudian seleksi ke tingkat universitas, selanjutnya akan seleksi di tingkat wilayah atau di kopertis wilayah perguruan tinggi masing-masing, dan selanjutnya akan seleksi tingkat nasional yang akan diseleksikan langsung di Jakarta atau di Puskesnas. Nah, harapan kita di tahun ini bisa masuk sampai 3 besar atau bisa menjadi juara satu juga di seleksi wilayah sehingga bisa langsung ikut di seleksi tingkat nasional. Itu harapan kami di Pilmapres tahun ini. Grand Final ini bukan hanya sekedar ajang kompetisi, tetapi juga sebagai sarana untuk memotivasi mahasiswa untuk terus berprestasi dan mengembangkan bakat serta potensi yang mereka miliki. Juara 1 kategori sarjana diraih oleh Hasan Abdul Bar dari Fakultas Teknik. Kemudian juara 2 diraih oleh Maharani Dia Arumsari dari Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, serta Surya Andini dari Fakultas Ekonomika dan Bisnis yang keluar sebagai juara ketiga. Sedangkan di kategori diploma, juara 1 diraih oleh Naufal Hanif Ramadan, mahasiswa Prodi D4 Administrasi Negara, dan Arifianto Satria Utama dari Prodi D4 Teknik Sipil keluar sebagai juara kedua. Dari Surabaya, Mufti Al-Farabi dan Livia Rahma melaporkan. Meningkat dari tahun sebelumnya, UNESA umumkan 7 mahasiswa awardee program IISMA pada 20 Maret 2024. Tersebar di 6 negara Asia dan Eropa, ketujuh mahasiswa tersebut berkesempatan berkuliah selama 1 semester di luar negeri. Seleksi program mobilitas internasional mahasiswa Indonesia telah berakhir. Sebanyak 7 mahasiswa UNESA dinyatakan lolos menjadi awardee IISMA 2024. Mahasiswa yang lolos menjadi awardee IISMA 2024 tersebar di 6 negara Asia hingga Eropa. Ke-6 negara tersebut yakni Hungaria, Lituania, Malaysia, Spanyol, Selandia Baru, dan Taiwan. Asrori SSMPD, selaku Kepala Subdirektorat Urusan Internasional UNESA, menyampaikan, tahun ini pihaknya telah menyiapkan berbagai hal sebagai bekal seleksi IISMA internal di tingkat UNESA. Jadi tahun ini kami bekerja sama dengan beberapa pihak termasuk bidang akademik. Kebetulan bidang akademik ini yang menyokong dana IISMA. Artinya bahwa seperti tahun-tahun sebelumnya Pak WR1 itu memberikan dana khusus untuk tes bahasa bagi mahasiswa yang mendaftar IISMA. Dan saat ini tahun ini juga dana itu juga diberikan. Kami juga bekerja sama dengan mobilitas, ya, kasih mobilitas di MBKM UNESA dan juga pusat bahasa. Dari pusat bahasa itu kami mendapatkan data nilai bahasa Inggris mahasiswa sebagai syarat utama untuk mendaftar IISMA. Wahyu, salah satu awardee IISMA 2024 dari Prodi Matematika, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam UNESA menyampaikan bahwa persiapan yang matang menjadi salah satu kunci keberhasilan dalam meraih mimpinya. Dari awal dulu semester 1 itu saya ya nyari-nyari aja, kayak kan harus memastikan dulu ini IISMA ini nge-cover apa aja, kayak apakah ini semua atau kayak parsial, kan saya dulu nggak tahu tuh. Jadi yang pasti utamakan nyari informasi. Nah setelah itu saya latihan DET, karena itu kan perlu ada tes bahasa Inggris kan ya, English Proficiency. Nah DET itu dari saya sendiri itu sudah ngelatih semenjak kayak sebulan 2 bulan sebelum registrasi. Itu latihan kira-kira 5-6 kali. Program ini diharapkan dapat menjadi peluang emas bagi mahasiswa UNESA untuk kembangkan prestasi dan relasi di tingkat internasional. Dari Surabaya, Tim Liputan KC Media melaporkan. Pemirsa, pengumuman hasil seleksi nasional berdasarkan prestasi atau SNBP menjadi momen paling dinantikan oleh para calon mahasiswa di seluruh Indonesia. Bersaing dengan lebih dari 30.000 pendaftar lainnya, sebanyak 4.733 mahasiswa dinyatakan lolos di UNESA. Lagi-lagi menjadi pilihan favorit, sebanyak 35.968 pendaftar SNBP 2024 menjadikan UNESA sebagai pilihan untuk melanjutkan studi pendidikan tinggi. Angka tersebut membuat UNESA menempati urutan ke-11
sebagai PTN dengan pendaftar terbanyak di Indonesia. UNESA telah merilis 5 program studi favorit yang paling banyak diincar oleh para pendaftar SNBP 2024. Di antaranya manajemen, pendidikan guru sekolah dasar, psikologi, akuntansi, dan ilmu komunikasi. Studi terbanyak itu ini hampir sama ini dari tahun ke tahun ya. Jadi yang terbanyak itu adalah S1 manajemen ya. Itu pendaftarnya 1960. Terus kemudian PGSD, terus nomor 3 psikologi, nomor 4 akuntansi. Ya. Nomor 5 ilmu komunikasi. Nah, kelima prodi ini memang langganan dari tahun ke tahun ya sebagai prodi dengan peminat yang paling banyak. Ya. Tahun ini UNESA Kampus Magetan membuka kuota sebanyak 990 mahasiswa baru. Tercatat sebanyak 297 mahasiswa jalur SNBP telah mengisi kuota tersebut. Sementara itu, sebanyak 693 lainnya akan diisi oleh peserta dari jalur SNBT dan Mandiri. Aldi, mahasiswa baru S1 Teknik Sipil UNESA, dinyatakan sebagai salah satu mahasiswa baru termuda tahun 2024. Program akselerasi yang diikuti sejak SMP hingga SMA menjadi salah satu alasan Aldi diterima sebagai mahasiswa di usia yang masih sangat muda. SMP sekolah mengajak saya, menawari saya untuk bergabung di kelas akselerasi dan saya terima itu tanpa ada rencana apapun. Jadi secara ya dadaan gitu. Minat pendaftar UNESA yang begitu tinggi mencerminkan kepercayaan masyarakat akan kualitas pendidikan yang ditawarkan kampus rumah para juara. Sebagai komitmen, UNESA berupaya menyiapkan semua proses pendaftaran dan memberikan pelayanan terbaik bagi para mahasiswa baru. Antusiasme calon mahasiswa baru pada SNBP tahun ini diharapkan dapat memperkokoh posisi kampus rumah para juara sebagai universitas favorit di tanah air. Dari Surabaya, Sabrina dan Kenat melaporkan. Dalam rangka menjaring perwakilan terbaik, Lomba Debat Mahasiswa Berbahasa Indonesia dan Berbahasa Inggris tingkat nasional, UNESA selenggarakan seleksi National University Debating Championship dan kompetisi debat mahasiswa Indonesia tingkat universitas. UNESA gelar seleksi tahap akhir National University Debating Championship dan kompetisi debat mahasiswa Indonesia pada 2-3 April 2024 di Auditorium Gedung Rektorat UNESA Kampus Lidah Wetan. Diikuti 16 tim peserta gabungan dari perwakilan tim terbaik di tiap fakultas. Dengan penuh percaya diri, para peserta unjuk kebolehan dalam mengolah musik debat dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Saya sangat berharap bahwa debat akan mendapatkan ruang lebih di antara masyarakat, baik bagi mahasiswa maupun dosen. Saya sangat paham sekali bahwa debat memberikan manfaat yang sangat banyak, sehingga debat tidak hanya untuk berkompetisi, tapi debat untuk kehidupan sehari-hari dan bisa menjadi satu kemampuan yang tidak terpisahkan dari kehidupan akademik di universitas. Menjaring peserta terbaik dari tiap fakultas, proses seleksi kandidat NUDC diawali dengan diadakannya praeliminasi untuk 8 tim terbaik yang akan dikirim ke babak semifinal. Untuk rangkaian dari tingkat universitas ini sendiri pastinya adalah melalui seleksi tingkat prodi dengan mengirimkan surat edaran ke pihak fakultas untuk mengadakan seleksi tingkat prodi maupun tingkat fakultas, sehingga dari fakultas mengirimkan perwakilannya 2 tim untuk dikirimkan di seleksi universitas ini sendiri. Juara finalis NUDC dan KDMI 2024 ditentukan berdasarkan 2 kategori, yakni kategori tim terbaik dan pembicara terbaik. Di antara para juara tersebut akan dipilih 2 orang sebagai debater dan 1 orang sebagai judikator yang disiapkan sebagai wakil UNESA di tingkat regional maupun nasional. Selanjutnya, para finalis dan pemenang dari kompetisi ini akan mendapatkan pelatihan intensif terkait materi debat selanjutnya agar lebih siap dalam menghadapi kompetisi di luar UNESA. Untuk para pemenang yang tidak menjadi delegasi akan dilakukan pembinaan juga untuk mengikuti lomba-lomba yang lain selain NUDC atau KDMI. Untuk pembicara terbaik yang menjadi delegasi akan diberikan pembinaan intensif selama mungkin 2 minggu atau 1 bulan sebelum seleksi regional, seleksi wilayah, dan akan dilanjutkan ke seleksi nasional. Kompetisi debat merupakan agenda rutin oleh Kementerian melalui Puspresnas untuk menjaring mahasiswa berprestasi yang bermanfaat untuk meningkatkan jiwa kepemimpinan, kemampuan berkomunikasi, dan berpikir kritis para mahasiswa. Kegiatan debat diharapkan dapat selalu menjadi ruang bagi mahasiswa untuk mengasah kemampuan berpikir kritis,
serta meningkatkan kepekaan dan kepedulian akan situasi yang terjadi di sekeliling mereka. Dari Surabaya, Tim Liputan KC Media melaporkan. Dalam rangka peningkatan performa kinerja sebagai kampus berstatus PTNBH, UNESA terus lakukan restrukturalisasi pejabat. Kali ini, UNESA kembali melantik sejumlah pejabat untuk meningkatkan mutu pelayanan universitas. Rektor Universitas Negeri Surabaya, Profesor Dr. Nur Hasan MKes, melantik 130 jajaran pimpinan baru, mulai dari Wakil Rektor, jajaran Dekan, Direktur, Koordinator Program Studi, Kepala Lembaga, hingga Kepala Seksi. Dilantik secara serentak melalui pelantikan pejabat selingkung UNESA. Agenda ini dilaksanakan di Auditorium Lantai 11, Gedung Rektorat UNESA Lidah Wetan. Pelantikan pejabat baru ini menjadi langkah UNESA untuk melakukan percepatan perwujudan internasionalisasi perguruan tinggi berbadan hukum. Adapun Wakil Rektor 3 bidang penelitian, pengabdian kepada masyarakat, inovasi, publikasi, dan pemeringkatan universitas yang sebelumnya dijabat oleh Junaidi Budi Prihatno SKM MKM PhD digantikan oleh Dr. Bambang Sigit Widodo, serta Wakil Rektor 4 bidang perencanaan, pengembangan, kerjasama dan teknologi informasi dan komunikasi yang sebelumnya dijabat oleh PLT Dr. Bakhtiar Saiful Bakri MPD digantikan oleh Dr. Martadi MSN. Ini amanah yang tidak mudah ya bagi saya, karena memang kita sekarang sedang mengejar internasionalisasi. Jadi di bidang ini adalah bidang yang nanti akan meningkatkan peringkat UNESA di taraf internasional, jurnal-jurnal yang juga bisa bereputasi internasional, dan juga inovasi yang memang akan menjadi unggulannya UNESA. Sehingga dalam jangka waktu yang paling dekat, tentu kami akan koordinasi internal di seluruh unsur, mulai dari direktorat, kasubdit, kasih, dan seterusnya. Kemudian kami akan ke bawah, jadi kami akan mengumpulkan seluruh dekan, mengidentifikasi permasalahan-permasalahan selama ini. Kemudian tentu kita juga akan melihat bagaimana sih pergerakan dan perkembangan perguruan tinggi lain. Dari sana kita kemudian belajar, kita coba adaptasikan di UNESA, tentu dengan karakteristik yang sesuai dengan karakteristik UNESA-nya. Nah, kaidah utama yang selalu saya pegang ketika mengembangkan sebuah program adalah kita harus mempertahankan program-program yang sudah baik, tetapi kita juga harus terus melakukan inovasi untuk mencari ya program-program yang lebih baik. Saya melihat hari ini beberapa program kerjasama sudah luar biasa. Terbukti dari penghargaan ya yang diraih terkait dengan IKU kerjasama, kemudian dengan media dan sebagainya. Tentu itu semua adalah capaian prestasi yang harus kita pertahankan. Ya, terlepas dari itu, pasti kita akan mulai secara perlahan kerjasama bukan hanya mengejar pada aspek kuantitas, tetapi kita sudah mulai harus perlahan menggeser kuantitas dan kualitas, sehingga nanti kita akan collecting, kita mapping betul mana kerjasama yang produktif, mana kerjasama yang perlu terus kita tingkatkan, lalu sambil mencari kerjasama yang lebih baik. Melalui sumpah jabatan ini, Hasan berpesan agar pejabat-pejabat baru mampu berkolaborasi dan beradaptasi terhadap amanah yang diemban, serta senantiasa menjaga dan mempertahankan integritas, loyalitas, disiplin, serta komitmen terhadap tugas dan tanggung jawab. Dari Surabaya, Tim Liputan KC Media melaporkan. Pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup Jendela UNESA kali ini. Jangan lupa kirimkan video informasi yang menarik di sekitar Anda melalui Citizen Journalism ke email redaksi.unesatv@unesa.ac.id. Dan untuk memutakhirkan informasi Anda seputar UNESA, jangan lupa klik tombol subscribe, like, dan share video ini. Saya Sabrina Wahab, selamat menunaikan ibadah puasa, tetap sehat, dan sampai jumpa.